Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast kita, Basa Basi, Bahasana Bahas Sini. Nah, mungkin asing ya bagi kalian lihat mukaku dengan suaraku. Perkenalkan, nama saya Piska Piski dari Angkatan 2020A, Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, perlu diketahui bahwa podcast ini dikelola oleh mahasiswi dan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, bagi kalian yang berminat di bidang bahasa dan sastra, bisa join nih dengan kami di Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Adibuana. Nah, pendaftarannya bisa dilakukan di kampus 2 kita yang ada di Menanggal. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kepenyiaran. Nah, kita sudah bersama dengan tamu kita nih, yang merupakan alumni Pendidikan Bahasa Indonesia. Angkatan berapa, Mbak? Saya maksudnya tahun 2018. Oh, angkatan 2018. Nah, bisa diperkenalkan namanya? Baik, perkenalkan nama saya Lilis Kurniawati. Saya alumni di Universitas PGRI Adibuana. Saya masuknya di tahun 2018 dan alhamdulillah sudah lulus tahun kemarin 2022. Tahun kemarin. Alhamdulillah sudah lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah mantap sekali. Sudah. Alhamdulillah. Sudah menyandang gelar SPD, betul? Ya, alhamdulillah. Iya, Mbak Lilis ini pernah dalam bidang penyiaran ya? Iya. Pernah berkecimpung di dunia penyiar ya? Iya, jadi lebih tepatnya waktu itu di tahun 2015 saya tuh pernah mengikuti audisi mencari penyiar di salah satu radio yaitu Radio Susana FM. Saya yakin kalau orang Surabaya insya Allah pasti sudah tahu radio ini karena memang radio khas Surabaya. Oh, Kayak gitu. Jadi waktu itu saya ikut audisi dan alhamdulillah keterima seperti itu. Dan bekerja sampai di tahun 2020. Oh, tahun 2020. Nanti kerja sambil kuliah gitu ya? Jadi kerja dulu baru kuliah. Kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu Radio Susana itu kan tadi mengenai Surabayanya. Ya. Itu apa aja, Mbak, yang ada di Radio Susana itu? Jadi kalau memang di program saya sendiri waktu itu masih siaran, saya itu kan memegang beberapa program. Salah satunya adalah program Rumah Kos Susana itu yang siarannya tuh di jam pagi, jam 6 sampai jam 9 seperti itu. Dia membawakan sebuah sketsa drama menggunakan bahasa Surabaya, tapi ceritanya tuh khas Surabaya kayak gitu. Oh, cerita yang khas Surabaya. Jadi misal kayak ceritanya itu tentang kos-kosan atau mungkin kayak silaturahmi dengan tetangga, sesimpel itu saja. Iya, terus nanti kalau misalnya sore itu saya kan juga siaran lagi. Itu ada yang namanya drama Trio Borolo. Kayak gitu. Nah, drama Trio Borolo ini apa? Drama Trio Borolo ini ceritanya itu selalu mengenai Surabaya, tapi menggunakan bahasa Surabaya seperti itu. Jadi itu siaran secara live atau rekaman? Secara live. Secara live. Wow, Jadi kalau yang jam 6 sampai jam 9 itu awalnya masih rekaman. Kemudian yang di sorenya yang tadi saya sebutkan di Trio Borolo itu live. Tapi live-nya itu 1 jam. Karena itu ada 5 orang, jadi itu tidak semua 5 orang dalam satu sesi. Jadi kayak dibagi misalnya, di bagian pertama ini ceritanya tentang ibu dan anak kayak gitu. Nanti yang bagian kedua ini tetangganya kayak gitu. Jadi dibagi seperti itu. Jedanya dari situ. Oh, jedanya dari situ. Wah, lihat pengalamannya beliau ini kayaknya sudah banyak ya dalam dunia kepenyiaran ya. Sudah banyak bagi saya. Kalau bagi orang lain kan itu relatif ya. Ada juga yang 10 tahun, 12 tahun itu. Bahkan untuk teman saya sendiri tuh ada yang mulai dari sudah menikah sampai sekarang. Ada juga untuk senior saya tuh yang bahkan belum menikah sampai sudah punya cucu tuh masih di dunia radio. Jadi kayak keturunan gitu ya? Bukan keturunan sih, lebih kayak memang mereka tuh bertahan gitu loh. Jadi sebelum menikah sampai sudah punya cucu tuh masih di dunia radio. Dan beliau ini adalah salah satu senior saya, rekan kerja saya juga waktu di drama Trio Borolo seperti itu. Masih kerja di Radio Susana juga? Kalau untuk sekarang sudah tidak sih, cuman di tahun kemarin kayaknya yang terakhir. Seru ya pembahasan kita kali ini tentang kepenyiaran. Nah, menurut Mbak Lilis sendiri nih,
ke penyiaran itu apa sih Mbak Lilis? Kalau menurut saya sistem sederhananya seperti ini. Penyiaran itu ya kegiatan di mana kita tuh bisa memuat ya, misalnya kayak suara atau video. Kalau sekarang kan lebih kayak video bisa ya, Iya, karena ada bisa. podcast, ada YouTube kayak gitu. Nah kalau di radio itu lebih ke suara dan memang sudah ada alat tertentu yang untuk menyambungkan lah istilahnya kayak gitu. Gitu ya. Kalau untuk penyiar sendiri ini pasti kan butuh ide kreatif atau suara yang menarik. Nah, menurut Mbak Lilis, apa saja yang dibutuhkan sebagai penyiar? Kalau saya pribadi sih lebih ke niat aja ya. Niatnya Cinta. awalnya. Iya. Karena menurut saya apapun yang dilakukan atas dasar cinta Mm-mm. itu kayaknya bisa-bisa aja. Karena kalau udah cinta pasti ada usaha. Kalau udah usaha pasti udah ada yang terbaik. Dan kalau udah yang terbaik pasti udah ada jalannya. Gitu. Tapi kalau dibilang apakah seorang penyiar harus mempunyai suara yang menarik, saya rasa tidak. Saya rasa tuh setiap suara tuh sudah menarik. Cuman bagaimana kita membawakan karakter yang kita punya itu jadi sesuatu yang asli, yang orisinil, yang menarik buat orang. Gitu. Jadi nggak mungkin ya kita itu kayak bikin suara. Jadi suaranya asli dari kita sendiri. Kalau untuk suara tuh bisa dilatih kok ya. Kalau misalnya seperti teman saya itu kan bisa dubbing itu kan butuh dilatih. Itu bisa. Kalau saya pribadi saya tidak bisa untuk dubbing. Suara saya kayak gini. Seperti ini. Tapi Mbak Lilis suaranya khas penyiar sekali. Iya, banyak yang bilang seperti itu. Padahal nggak semua penyiar juga harus kayak gitu. Maksudnya kan sudah punya keunikannya masing-masing. Cuman ya memang alhamdulillah saya diberi anugerah suara yang kayak gini. Berarti semua itu berawal dari niat ya teman-teman. Dari niat kita ada usaha untuk belajar memperdalam ilmu penyiar, bener ya Mbak ya? Ya, memperdalam ilmu penyiar, terus berusaha untuk melakukannya. Habis gitu bisa jadi penyiar yang handal ya Mbak, kayak Mbak Lilis ini. Jangan kayak saya lah, kayak senior saya. Kalau kayak saya nanti mentok di saya. Yang lebih baik itu kan banyak. Iya. Karena kalau boleh jujur, saya sendiri tidak mempunyai latar belakang pendidikan di broadcast atau kuliah atau SMK ya. Saya itu kan dulu SMK-nya akuntansi. Oh, Coba melenceng sekali ya. bagaimana hubungannya akuntansi dengan penyiaran? Tidak ada. Nggak ada. Kalau mungkin dibilang, oh karena saya kuliah bahasa Indonesia, saya kuliah bahasa Indonesia setelah siaran. Iya, Iya. benar. Jadi kalau dibilang apakah harus punya latar belakang, saya rasa enggak. Tapi untuk niatannya sendiri, saya itu kan karena saya memang suka komunikasi depan umum ya. Jadi saya itu dari SMA suka MC acara. MC acara entah itu hari Kartini, lomba atau apapun. Di ngajian saya juga sering MC kayak gitu-gitu. Nah itu melatih saya. Tapi untuk mencari tahu apakah MC dengan siaran itu sama? Tidak. Beda. Beda. Bedanya apa Mbak nih? Banyak Soalnya ya. aku yang tahu ya MC sama penyiarnya sama-sama ngeluarin suaranya, sama-sama mandu acara gitu. Kalau dari sisi itu mungkin sama, tapi kalau dari yang saya rasakan secara pribadi, kalau kita nge-MC itu kan ya memang tetap ada materi ya. Terus kemudian persiapannya adalah lebih secara visual ya, karena kan kita dilihat orang. Tapi kalau di dunia radio kita siaran, yang didengar apa? Suara saja. Terus bagaimana kita bisa meyakinkan seseorang hanya dengan suara? Nah, iya. Itu sih sulit kan dia Mbak ya. Jadi waktu saya pertama kali masuk itu belajarnya intonasi. Saya tuh paling punya kelemahan di berbicara cepat. Jadi berbicara cepat itu bisa kekurangan dan juga kelebihan. Iya. Kalau pada saya itu waktu itu bisa dibilang kelemahan karena apa? Karena terlalu cepat jedanya. Terus untuk intonasi saya itu terlalu monoton. Jadi di dalam dunia radio itu kan beberapa detik pertama aja itu sudah mempengaruhi. Kalau kita dari awal sudah nggak benar, ditinggal. Iya sih, Secepat itu. Benar. Makanya kenapa olah nafas, intonasi, aksen itu penting. Kayak gitu. Penting. Terlebih lagi untuk saya kan memang maksudnya di beberapa program itu lebih banyak di drama radio. Nah, gimana kalau dari senior saya waktu itu manajer saya juga selalu mengatakan untuk di dunia radio itu gimana cara kita bisa meyakinkan seseorang bahwa misal saya ini sedih. Tapi kalau suara saya ini sedih, orang percaya nggak? Kurang percaya. Tapi kalau saya bilang saya ini sedih, beberapa hari ini tuh kayak banyak hal yang ternyata tuh di luar dugaan saya gitu. Itu beda, kan ada Iya. beda. Makanya nggak bisa kalau bilang MC sama siaran sama. Ada beberapa hal yang sama, ada yang beda. Karena kalau di dunia radio itu
kan theater of mind ya, di dalam Iya, pikiran. di dalam Kan kita pikiran. nggak bisa melihat orang sedih itu kayak gimana sih, tapi kita perlu menggambarkan. Saya sedih, sedihnya tuh penggambaran sedihnya gimana? Sedih biasa, sedih banget, atau sedih galau, itu sedih yang kayak gimana? Beda. Nah, itu didetailkan dengan kata-kata. Semisal, saya tuh sedih karena kemarin saya janjian sama orang nggak jadi. Orang kan bisa punya gambaran, oh janjian nggak jadi, jedanya harus ada. Kalau kita terlalu cepat menyampaikan, orang belum selesai memahami satu kalimat yang kita keluarkan, tapi kita sudah mengeluarkan kalimat berikutnya, nggak nyampe. Theater of mind-nya nggak akan jalan. Nah itu yang bikin beda. Sedikitnya kayak gitu ya. Untuk yang lebih ahli nanti pasti ada yang lebih ahli dari saya. Saya hanya menceritakan yang saya alami. Berarti kalau dari suara itu kayak harus menentukan kita itu lagi sedih atau lagi senang gitu ya Mbak. Iya. Kalau semisal nggak menggambarkan itu, pendengar pun merasa ini ceritanya seperti Iya. apa sih? Misalnya kita bilang, saya sedih sambil ketawa, haha saya sedih. Orang percaya nggak? Ya enggak. Nah dari situ, jadi Kalau- memang benar-benar harus dipersiapkan apa yang mau dibicarakan. Nah itu. Nah itu kan kalau untuk di drama itu kan kita tuh membawakan perasaan atau tokoh orang ya. Sedangkan di tantangannya adalah apakah kita juga pernah merasakan perasaan itu. Karena kalau di drama radio yang sore itu saya bisa jadi seorang ibu, saya bisa jadi seorang anak, saya bisa jadi seorang istri. Sedangkan saya belum pernah menikah. Ya. Saya belum punya anak. Gimana nih saya belajar? Gimana caranya Ya. bisa mengekspresikan itu Benar. semua kan Mbak ya? Gimana apa yang saya ucapkan ini sinkron sama apa yang dialami orang. Maka belajarnya adalah dari kehidupan sehari-hari. Saya selalu diingatkan sama senior saya ya, sama Pak Boy Insak. Beliau itu selalu mengatakan, Lis, sering baca, sering amati tetanggamu itu seperti apa, sering lihat lingkungan sekitar. Itu selalu ditekankan. Dengerin radio, lihat televisi, apapun itu yang kamu bisa ambil dan kamu bisa sesuaikan dengan diri kamu dan kamu bawakan versi terbaik kamu. Jadi harus mengamati dulu dari sekitar biar Benar, tahu. iya. Nah, kan kalau misal ya Mbak, live nih, live kan kita beberapa orang. Iya. Nah, satu orang dengan orang yang lain kan pemikirannya beda. Gimana sih Mbak bisa menyatukan satu pikiran itu biar jadi jalan cerita yang bagus? Kalau menyatukan pikiran saya rasa nggak perlu ya. Artinya seperti ini, di dalam cerita itu kan karakter memang dibuat beda. Kalau karakternya orang sama ya ngapain diceritakan. Kalau misalnya udah ceritanya A aja, ya nggak ada konflik dong. Tapi karena berbeda, bagaimana kita bisa mengemas perbedaan itu bisa jadi sesuatu yang menarik, relevan sama kehidupan sehari-hari, tapi juga ada istilahnya pesan yang disampaikan. Karena salah satu tujuan dari penyiaran juga kan memberikan edukasi, ya, menyampaikan hal baik, mengajarkan hal baik seperti itu. Jadi seperti itu. Karena kalau di drama radio yang sore itu, yang di Tirepuro, saya itu termasuk yang paling muda. Bahkan senior saya itu semuanya sudah menikah, sudah punya cucu. Tapi pas waktu di dramanya, senior saya ini bisa jadi suami saya. Lalu gimana saya bisa mengekspresikan manggil suami saya mas, sayang? Itu kan perlu untuk, oh oke, ketika di drama radio ya saya jadi istrinya. Nggak perlu untuk disatukan, oh ini harus sama. Tidak sih, menurut saya sih enggak sih ya. Maksudnya kayak ya perbedaannya masing-masing aja ya. Kecuali kalau di luar siaran mungkin kayak punya ide itu baru kayak oke, kita pakai cerita yang ini ya, pakai dimodifikasi versinya ini ya, mungkin seperti itu aja sih. Maksud itu kan dimodifikasi seperti itu ya, misalnya ada ide cerita nih, terus kita ngomongkan ke orang lain, terus Karena sudah ada sutradara. nah itu kan bisa aja satu orang sama orang lain tuh berbeda pengertian gitu loh Mbak. Nah pas nanti jalan live-nya itu ternyata dia tuh menyimpang dari pengertian kita. Nah itu gimana sih Mbak kayak gitu itu? Kalau untuk menyimpang, saya rasa enggak sih ya. Soalnya kalau di Tirepuro tuh lebih seperti ini. Semisal jalan ceritanya A, oke A. Tapi nanti saya mau belok ya ke B dikit. Nanti pasti ada yang mengembalikan. Ingat ya ceritanya A ya. Tapi bukan yang ingat ya ceritanya A, enggak, lebih kayak misalnya obrolannya A. Ya udah kita kembalikan aja ke obrolan A. Dan memang di radio itu kan enggak saklek. Kita ngomongin A terus enggak. Kita tuh bisa untuk misalnya kita mau ngomongin makanan soto ini loh enak, terus ada yang ngomong iya apalagi kalau kita ditambah dengan minuman teh, masa kita mau bilang oh jangan ngomongin teh dong, kan kita ngomongin makanan. Iya. Nggak gitu kan, oh iya memang dia tuh perpaduan yang pas soto sama teh,
Oh, Kita bisa kayak gitu. jadi bisa menyimpang-nyimpang, Iya. tapi akhirnya tujuannya Iya. tuh ke itu ya. Benar. Ya kayak hubungan aja lah, beda orang tapi kan satu tujuan yang sama selamanya. Terus Mbak, tadi kan kita sudah bicara ya tentang alur dari apa produksi ke penyiaran Iya. itu apa aja. Nah, pasti kan ada kode etik Mbak. Nah, kode etik dari penyiar itu setahu Mbak Lilis itu apa sih? Kalau setahu saya yang pasti tidak boleh mengomongkan sara ya, kemudian tidak boleh membicarakan hal-hal yang tidak patut, menyebarkan berita yang belum tentu ya. Itu yang penting. Jadi ya selalu diingatkan sama produser saya ya, ada Mbak Evi itu selalu mengatakan jangan pernah membicarakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, cari tahu. Bukan kalau nggak tahu terus ya udah kita nggak ngomong, enggak. Tapi kalau kita nggak tahu, kita cari tahu nih, supaya kita bisa menyampaikan ke masyarakat, oh ini loh maksudnya, ini loh maksudnya, ini loh yang bagus, iya ini loh yang baik kayak gitu. Soalnya kan penyiar itu kan tugasnya berat ya Mbak, kan memberitahu informasi ke masyarakat. Kalau kita memberitahu informasi yang hoak-hoak kan ya itu yang nggak boleh gitu ya Mbak ya. Benar, pasti itu. Nah, lalu selama Mbak jadi penyiar nih, tantangan apa sih yang pernah Mbak alami selama jadi penyiar? Kalau saya pribadi ya, mungkin karena saya ini waktu itu belum banyak baca buku, jadi lebih kesulitan untuk mengekspresikan atau menggambarkan dengan kata-kata kayak gitu. Jadi lebih penyesuaiannya juga. Terus saya juga merasa karena lingkungannya itu adalah orang-orang yang memang sudah memiliki pengetahuan luas, jadi saya itu harus menyeimbangkan. Istilahnya itu kan gini, kita itu nggak bisa bersama sama orang yang nggak sefrekuensi. Iya. Istilahnya gitu. Jangankan di siaran deh, ngobrol biasa. Kalau sama teman, kalau nggak nyambung seneng nggak? Gak seneng sih. Kalau misalnya kita ngobrolin, misalnya kita ngobrolin novel A, dia nggak paham, kita ngobrolin lagi nggak? Ya enggak, pasti ya kekat dari Ya. itu kan. Jadi pasti ada penyesuaian. Misalnya kalau saya itu dengan teman siaran saya ya, ada yang namanya Cak Tio, dia itu kan pengetahuan musiknya sangat luas sekali. Kemudian dia juga apa namanya pelawak juga, punya band. Nah itu gimana sinkronnya? Ya kami saling berbagi informasi di luar kepenyiaran. Jadi setelah siaran kami biasanya ngopi atau bisa juga ngobrol ringan aja. Yang penting menyamakan persepsi, pengetahuan, terus kayak saling merekomendasikan. Dulu saya kalau waktu di radio selalu nggak pernah enggak untuk baca berita, nggak pernah enggak untuk ngikutin apapun yang lagi hits. Yang lagi hits. Bukan berarti saya selalu ikutin tren ya, kan nggak semua tren juga saya ikuti. Tapi apa? Supaya saya tahu, oh berita hari ini tentang ini. Nanti saya bisa obrolkan dengan teman saya seperti ini. Kalau dibawakan ke radio nanti bisa seperti ini. Lalu tema apa yang bakal kita bawa? Karena kan kalau yang di siaran sore, yang di semangat sore itu kan saya membawakan berita. Jadi satu berita, terus kita kasih satu tema. Seperti itu. Jadi selalu membiasakan diri untuk tahu, minimal untuk tahu ya Kak. Untuk tahu apa yang lagi happening saat ini gitu ya. Intinya kan mau belajar terus. Intinya tuh mau belajar sih kalau menurut saya. Harus ngikutin zaman gitu kan ya. Apapun itu bisa dipelajari. Saya nggak punya background sekolah untuk di broadcast kayak gitu ya. Tapi saya dari SMA saya suka mendengarkan radio. Saya suka cerita yang baper-baper ya. Yang kalau dulu tuh di radio IBS tahu nggak? Mbak ya tahu nggak radio IBS? Oke. Oh beda katanya. Saya langsung merasa jauh sekali. Jadi dulu waktu SMA tuh saya sering dengerin radio IBS. Kalau malam tuh selalu ada curhat. Kayak gimana sih hari ini kamu tuh apa yang lagi dirasakan? Itu saya suka. Walaupun saya nggak pernah SMS ya, karena kan saya malu. Tapi saya seneng. Oh enak ya kalau jadi penyiar tuh bisa mendengarkan cerita orang. Bisa kasih kayak tips-tips biasa aja, tips yang sederhana bisa meringankan kesedihan orang sedikit kayak gitu. Dan itu kan IBS itu satu perusahaan sama Susana kayak gitu. Jadi anaknya Susana. Bukan anaknya, satu perusahaan. Oh, satu perusahaan. Iya, gitu. Jadi begitu Iya. teman-teman. Jadi untuk setelah tahu radio, makin cinta sama radio, ada kesempatan audisi. Dan audisi ini sebenarnya bukan saya yang tahu, teman saya. Jadi saya punya adik kelas, itu namanya Vita sama Tiwi. Mereka itu sebenarnya daftar duluan. Saya yang diajak, tapi mereka berdua nggak ikutan. Malah nggak ikut, iya. Saya yang masuk, saya tuh nyatanya bukan jadi penyiar loh, karena saya sadar diri siapa sih saya itu. Pendidikan saya akuntansi loh, tidak pernah kursus loh ya.
Itu gimana tiba-tiba mau jadi penyiar? Sedangkan yang ikut itu rata-rata MC dangdut. Terus anak-anak yang memang sudah kursus di broadcast. Jadi kayak, ya udahlah, yang penting saya punya pengalaman. Saya tuh selalu berpikir gini, kalau saya nggak bisa dapatkan satu tujuan, setidaknya saya punya pengalaman. Kalau misalnya saya gagal, pengalaman ini yang bakal saya pakai untuk pelajaran. Supaya nanti kalau audisi lagi, siapa tahu saya bisa keterima. Ternyata alhamdulillah di yang pertama sudah keterima. Kayak gitu. Berarti berawal dari cinta Benar. sama radio. Habis itu nanti bisa mengembangkan lagi. Bisa dipelajari, ini semuanya bisa dipelajari. Kayak gitu sih. Seru sekali nih bicara dengan Mbak Lilis tentang penyiaran ya Mbak Iya. Dan ternyata Mbak Ia juga penyiar ya. Oke. Semoga aja nanti bisa ngikutin jejaknya Mbak Lilis. Jangan jejak saya, jejak yang bagus. Iya. Oh. Oh iya, terima kasih nih Mbak Lilis, kita sudah Sama-sama. bicara ya tentang penyiaran ya. Teman-teman, usai sudah podcast ini, kita sudah membahas tentang penyiaran, tentang kode etik, tentang tantangan apa saja, pengalaman apa saja yang dipunyai oleh alumni kita ini Mbak Lilis ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.